kan dia saksi mata. Nah, saksi mata, jadi ada mobil satu dipepet di Palang, maksud dia di Palang, dan di situ polisi banyak banget. Kalau polisi mengatakan ada baku tembak menembak, sekali lagi si saksi mata tadi yang tidak ingin ditampilkan nama apalagi wajahnya mengatakan cuma dua kali, tidak ada tembak-tembakan, dan dia mengatakan bahwa yang menembak adalah polisi. Saudara sekalian, saya Edi Mulyadi dari lokasi kilometer 50 tol Jakarta Cikampek ingin memastikan bagaimana situasi sebenarnya. Setelah liputan itu memang menjadi gempar dan saya dipanggil oleh Polda Metro Jaya untuk diperiksa. Saya diperiksa selama 2 hari, Senin dan Rabu. Dan memang akhirnya Allah takdirkan juga saya bersama-sama Habib Rizik di tempat yang sama ya. Di sama-sama di penjara, di rutan Barreskrim, di basement, kita nggak dapat matahari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara sekalian, saya masih ingin kita bicara seputar debat perdana Capres 12 Desember, Selasa malam silam ya. Ada beberapa kejutan, misalnya yang sudah bergulir soal etika ya, ketika Anies menanyakan soal secara etika bagaimana perasaan Pak Prabowo ketika Mahkamah Konstitusi meloloskan Gibran dan ketika MK menyatakan itu sebagai pelanggaran etik berat, ya kan gitu kan. Wah, blunder ya, macam-macam jawabannya. Tapi yang menarik di awal-awal Anies Baswedan itu menyebut-nyebut dua hal ya. Pertama, dia menyinggung soal keadilan kebenaran untuk semua, harus diungkap untuk semua, dan itu dia mencontohkan dua peristiwa. Satu adalah kisah tewasnya Harun Al-Rashid, bocah 15 tahun kelas 2 SMP, anak dari Didin Wahyudin ketika rusuh di depan Bawaslu 21-22 Mei 2019. Rusuh karena waktu itu rakyat membela Prabowo yang dicurangi dalam pemilu dan terjadi sengketa pemilu di MK ya. Dan itu saya sebagai saksi sejarah, dan saya kira banyak teman-teman penonton Bang Edi channel lain pun menjadi saksi sejarah. Ada di situ ya, betapa serunya ya. Alhamdulillah kita semua, sebagian besar kita alhamdulillah, terutama saya, Allah selamatkan, tidak tersentuh sedikit pun dari musibah-musibah yang banyak dialami oleh teman-teman kita. Ditangkapi, dipenjarakan, digebuki, bahkan 10 diantaranya nyawanya melayang. Astagfirullahaladzim ya. Tapi pada saat yang sama, Anies juga menyebutkan kisah tentang 6 anak muda pengawal Habib Rizik Syihab yang tewas ya di peristiwa kilometer 50 jalan tol Jakarta Cikampek. Waktu itu Pangdam Jaya Dudung Abdurrahman dan Kapolda Metro Jaya Fadil Imron membuat siaran pers tanggal 7 Desember siang hari tentang 6 orang itu. Ya, menurut keterangan mereka ada Laskar FPI yang menyerang ya. Kalimatnya kurang lebih melakukan penyerangan terhadap aparat kepolisian dan diambil tindakan tegas, 10 orang, 6 tewas, 4 melarikan diri, gitu kan? Dan Selasa malam waktu itu saya dan teman-teman FNN rapat redaksi. Lalu waktu itu pemimpin redaksi saya masih Tony Hashim, sekarang udah ganti kan memang ya. Tony Hashim mengatakan, kalau gitu kita mesti kirim orang ke lokasi supaya kita tahu duduk perkara yang sebenarnya. Kita rapat malam ya, namanya aki-aki ya, malam di atas jam 10 kalau nggak salah ya. Maksud saya mulainya sih sebetulnya Bada Isa jam 8-an, cuman ketika bahasan itu kita selesai jam 11-an kalau nggak salah. Nah, Pemret saya Tony Hashim mengatakan bahwa kita mesti kirim orang ke lokasi untuk melakukan investigasi.
Entah bagaimana ceritanya, tiba-tiba tentu dengan izin Allah juga, kehendak Allah juga, saya mengangkat tangan saya bilang, ya udah, gua aja yang berangkat. Nah, gitu kan. Lalu kata Tony, ah cocok kalau lihat jalan katanya. Kata, emang kenapa Ton? Nggak lu gila katanya. Saya dibilang gila sama pemerat saya, kurang ajar kali Ton ini. Oke, tapi dia memang kasih tahu saya, ingatin saya, lu jangan berangkat sendirian, Ed. Lu minta kawalan anak-anak FPI, ya. Lu jangan berangkat sendirian. Ini masalahnya serius, masalah keamanan. Saya langsung ingat beberapa teman FPI ada yang saya tinggal di Jakarta Barat, lalu ya oke, gua ada saya bilang gitu kan. Perjalanan pulang agak jauh memang kita dapat daerah Tangerang Selatan ya, Tangsel. Saya pulang sambil nyetir saya hubungi istilah dalam FPI, Laskar FPI itu ada komandan-komandannya ya. Nah, kalau tingkat wali kota, kabupaten itu namanya wali ya. Nah, saya kenal dengan komandan FPI Jakarta Barat ya. Kebetulan satu kelurahan tinggalnya soalnya kan. Saya telepon namanya Ujang. Jang, setelah assalamualaikum, Jang, ya dia panggil saya Abi, dia panggil saya Abi ya. Ya Bi ada apa Bi? Jang, besok gua mau ke rest area kilometer 50 ya. Lu bisa temenin gua nggak? Saya bilang gitu. Siap Abi, siap gitu. Ah tapi lu bawa teman minimal 4 orang ini ya. Masalahnya agak serius saya bilang gitu kan. Siap Abi. Ah kalau kamu siap jam 9 pagi besok aku tunggu di rumah kita berangkat sama-sama. Saya bilang gitu. Oke setuju, deal. Itu kan intinya singkat cerita, sampai rumah saya istirahat segala macam tidur. Besoknya jam setengah 9 saya tunggu-tunggu belum muncul. Jam 9 kurang seperempat belum muncul juga. Jam 9 lebih sedikit saya telepon dia. Nggak diangkat-angkat. Nggak diangkat-angkat. Lalu saya 9.10-an saya telepon lagi, diangkat juga, tapi anak kecil. Suara anak kecil laki-laki. Saya tanya, Bapak mana? Bapak masih tidur. Gawat kan? Terus saya bilang, tolong bangunin, penting dari Pak Edi. Saya bilang gitu kan. Saya tunggu sebentar, nggak lama ada suara Ujang itu. Memang suaranya bangun tidur. Abi, mohon maaf deh. Kenapa, Jang? Saya semalam terima jenazah teman-teman Laskar di Petamburan sampai menjelang pagi dini hari. Oh, gitu. Jadi kan kita tahu kan deh, anak-anak ini kan setelah dilakukan serangkaian sampai terbunuh itu kan dibawa ke rumah sakit Polri dan tim pengacara di bawah komando antara lain Ajis Yanuar itu bolak-balik meminta segala macam dan perlu waktu beberapa hari ya. Peristiwanya hari Ahad, Senin dini hari jam 1.30 apa jam 00.30 dan baru bisa dibawa pulang itu hari saya berarti malam Rabu, Selasa malam ya. Dan memang ada prosesi pada penyerah serah tim dibawa ke Petamburan dan Ujang itu kata dia mengawal dan mengurusi itu sampai pagi baru pulang sampai rumah menjelang subuh. Jadi dia kesimpulannya dia tidak bisa ikut. Gawat nggak? Dia tidak bisa ikut. Nah, bagusnya malam itu saya panggil teman lain, kameramen, saya katakan begini-begini, mau ikut nggak? Siap. Nah, jadi kami berangkat bertiga. Saya, ada teman satu lagi kameramen. Ketiga kita berangkat ke lokasi. Nah, disitulah saya bikin liputan investigasi, saya tanya petugas warung, penjaga parkir, petugas toilet, segala macam, dan saya simpulkan seperti nanti bisa saya sampaikan dalam video ini, hasilnya bahwa apa yang dikatakan Dudung dan Fadil banyak tidak benarnya. Saat itu saya katakan tidak sesuai kenyataan, bukan bohong, bukan masih rawan situasinya kan ya, bla 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 gitu ya. Dan saudara sekalian setelah liputan itu memang menjadi gempar dan saya dipanggil oleh Polda Metro Jaya untuk diperiksa. Saya diperiksa selama 2 hari, Senin dan Rabu. Saya tentu saya tidak mau diperiksa sebetulnya ya. Dalam kapasitas apa? Pada penyidik saya tanya, kalian panggil saya untuk diperiksa sebagai apa? Saya bilang gitu. Penyidik mengatakan, Bapak kami periksa sebagai saksi. Kenapa saksi? Saya bilang gitu. Iya Pak, karena liputan saksi. Saksi itu kenapa saksi? Saya tanya gitu. Ya karena Bapak nggak mengetahui loh. Saya tanya, kamu paham saksi nggak? Jadi saya skala sama penyidik mungkin karena saya jauh lebih tua. Mereka kan umurnya kan 30-an ya. Saya udah 50 lebih ya. Saya merasa lebih jauh lebih tua. Saya kamu-kamuin aja. Kamu ngerti nggak yang dimaksud saksi? Saya bilang gitu kan. Dia maunya, ini saya kasih tahu saksi itu orang yang melihat, mendengar dan mengalami langsung. Melihat, mendengar, mengalami langsung itu saksi ya. Saya bilang gitu ya. Iya Pak, dia bilang, oke kalau begitu, ini saya kasih tahu ya, peristiwa kilometer 50 rest area itu jam 00.30
Senin dini hari, oke, jam 00.30 menjelang pagi, sudah pagi jam 00.30 atau jam 1.30. Nah, saya bilang begini sama mereka memang, jam segitu, jam 00.30 itu saya di kamar sedang kelonan dan istri saya. Saya bilang begitu. Tapi kan Pak, dia mengeles lah ya. Dia bilang, tapi kan Bapak bicara dengan saksi-saksi di sana. Dan saksi-saksi itu cerita sama Bapak. Jadi, ya karena mereka bicara sama Bapak, jadi Bapak dianggap saksi juga. Saya bilang, ini kalau kamu punya pemahaman saksi seperti itu, ini bukan cuma ngawur, tapi bahaya, bos. Aku bilang gitu. Saya bilang begitu memang. Ini kamu bisa bayangin nggak? Ini ada saksi, cerita sama orang lain, lalu orang ini sebut kamu saksi juga. Aduh, bahaya betul. Saya kasih contoh, saya bilang gitu. Saya ingat kalimat-kalimat saya waktu itu di depan penyidik. Ini saya tidak tahu terjadinya perang di Ponorogo. Itu 1825 sampai 1830, 1825 sampai 1830 ya. Itu kan jauh, saya nggak ngerti kan. Tapi dari guru saya menceritakan ada perang di Ponorogo begini. Lalu karena saya mendengar cerita itu, lalu saya dianggap sebagai saksi perang di Ponorogo. Jangan ngawur bro, gitu kan gitu kan. Mereka gelagapan segala macam, tapi sudahlah, oke lah. Akhirnya saya kasihan juga sama dia karena mereka harus memenuhi perintah atasan, saya bersedia diperiksa dan 2 hari. Nah, yang pada podcast kali ini saya hanya ingin mengatakan bahwa kalau Anies menyinggung-nyinggung soal kilometer 50 yang mengelawan 6 korban dan membawa Habib Rizik masuk tahanan dan ditahan sampai selesai di rutan Barreskrim, ini memang kata Anies perlu dibongkar. Perlu dibuka secara transparan sehingga kebenaran terungkap dan keadilan buat semua ya. Ini ada yang nggak beres dan saya melakukan itu sebagai bagian waktu itu investigasi ke lokasi sebagai bagian dari mengungkap kebenaran. Dan memang akhirnya Allah takdirkan juga saya bersama-sama Habib Rizik di tempat yang sama ya, di sama-sama di penjara di rutan Barreskrim di basement. Kita nggak dapat matahari. Habib masuk lebih dulu, beberapa bulan kemudian saya masuk dan kita beda blok. Habib Rizik di mana namanya di blok narkoba, saya di blok pidana umum Pidum. Dan kami tidak bisa saling komunikasi secara bebas kecuali mendapat izin dari kepala rutan. Dan alhamdulillah Allah berikan kesempatan saya beberapa kali bertamu ke Habib Rizik Sihab untuk ngobrol, untuk konsultasi soal hukum saya dan sebagainya. Dan alhamdulillah juga saya aktif di masjid di dalam rutan Barreskrim. Saya ditunjuk jadi ketua masjid, saya nggak mau. Saya udah ketuaan, saya jadi pembina aja gaya ya, ketua. Jadi pembina, tapi di dalam saya sempat bikin beberapa acara, ada Maulid, Isra Miraj, ada kuliah Ramadan rutin tiap hari. Ada 2 kali, 3 kali kita undang Habib bicara di depan jamaah di sana, ya. Habib Rizik Sihab, alhamdulillah. Dan kemarin memang beliau baru kehilangan belahan jiwanya ya, istri tercinta ya, Syarifah Fadlun. Nah, saudara sekalian, ini yang saya maksudkan tadi soal kilometer 50 yang diungkap oleh Anies, dan ini saya di kilometer 50. Silakan. Ini warung Mamah Dian. Saya mendengar informasi dari orang lain yang saksi. Dia saksi mata, ya. Saksi mata kejadiannya malam itu
dia sedang nunggu di sini. Nah, ini toilet. Kamera toilet, ya. Toilet di sini. Dia di sini. Jadi menurut dia, orang tadi yang barusan ngobrol saya tadi, saya salat zuhur sebentar, ya. Sekarang jam 14 kurang 13.55. Tadi salat di musola situ. Lalu saya ngobrol, ada yang menjelaskan dia saksi mata. Nah, saksi mata, jadi ada mobil satu dipepet di Palang, maksud dia di Palang, dan di situ polisi banyak banget. Bahkan kata dia sejak sore jam 6 itu sudah banyak polisi. Saya tanya berapa mobil? Mobilnya 10 mobil lebih, dan 3 diantaranya mobil resmi patroli. Dan itu memang dari sore katanya udah banyak polisi. Nah, ini kejadiannya kalau kata dia, kita dia tunjuk jarak, saya perkirakan dari posisi dia duduk dengan kejadian sekitar 8 meter. Jadi kalau polisi mengatakan ada baku tembak menembak, sekali lagi si saksi mata tadi yang tidak ingin ditampilkan nama apalagi wajahnya mengatakan cuma 2 kali, tidak ada tembak-tembakan, dan dia mengatakan bahwa yang menembak adalah polisi. Orang yang di dalam mobil sama sekali tidak membawa senjata karena tidak melakukan tembakan balasan. Jadi langsung dipalang gitu, dari depan nembak pakai laras panjang. Saya tanya, kamu lihatnya pakai pistol apa laras panjang? Laras panjang. Benar, laras panjang. Jadi saudara, begitu ceritanya. Dan dia lihat 2 orang langsung tewas di tempat. Menurut penglihatan dia yang jaraknya sekitar kurang lebih 8 meter. Tadi saya tanya, posisimu di mana? Di situ. Dari duduk kamu dengan peristiwa yang terjadi berapa meter? 10 meter, mobil itu parkir? Oh enggak, sini lagi. Jadi mobil parkir, dia sebut jarak lebih depan lagi, jadi saya perkirakan sekitar 8 meter. Lalu polisi dia sebut langsung menembak ban kiri depan. Langsung nempel, dor. Ban kiri depan, tujuannya supaya mobil tidak kabur. Nah saudara, kalau polisi menarasikan satu terjadi baku tembak, sekali lagi dari 2 dan narasumber lain yang saya hubungi tadi beberapa kali wawancara, tidak ada baku tembak. Seperti penjelasan dari Munarman, Sekretaris Umum FPI, tidak ada baku tembak, tidak ada. 2 sumber pertama di depan tadi saya tanyakan juga cuma meninggal 2 kali tembakan. Sumber yang dekat lokasi sini, kamera, ya. Dia ada di sini, kejadiannya sekitar di sini, juga cuma 2 kali tembakan. Tidak ada baku tembak. Yang kedua, dia memastikan tidak ada baku tembak karena yang di dalam mobil tidak membalas tembakan. Jadi tidak membawa senjata api. Tentang samurai segala macam, dia tidak berani memastikan bagaimana sesungguhnya ada atau tidak. Karena dia juga tidak boleh mendekat. Tapi dia menambahkan seperti keterangan sebelumnya, bahwa orang-orang sekitar sini yang datang mendekat memang diusir. Tidak boleh, menjauh. Ada teroris katanya. Bagaimana kondisi berikutnya? 2 orang ditembak. Lalu kira-kira ada datang ambulan. Saya tanya berapa jarak ketika terjadi tembak-menembak dengan ambulan, berapa menit? Setengah jam? Dia bilang ya kira-kira setengah jam. Mungkin ada yang telepon lalu ambulan datang. 2 mayat dibawa keluar, digotong, dibawa pergi ambulan. 4 orang lagi masih hidup, 1 terpinjang-pinjang kakinya, tapi dia juga nggak memastikan apakah kena tembak atau tidak, tapi dikatakan terpinjang-pinjang, itu dipindahkan dengan mobil lain, dibawa pergi entah kemana. Saudara sekalian, saya Edi Mulyadi dari lokasi kilometer 50 tol Jakarta Cikampek ingin memastikan bagaimana situasi sebenarnya. Apakah benar cerita dari versi polisi yang langsung disampaikan oleh Kapolda Metro Jaya Fadil Imran, atau versi FPI seperti disampaikan oleh Munarman dan Ketua Umum FPI Kiai Sobri Lubis. Walaupun lebih banyak Munarman yang menyampaikan. Jadi dari beberapa kejadian, beberapa keterangan saya sementara ini menyimpulkan bahwa informasi dari polisi tidak akurat. Saya tidak berani bilang bohong, tapi tidak akurat. Karena saya bicara dengan beberapa saksi, mengatakan memang tidak ada baku tembak, tidak ada tembak-menembak. Dan lagi memang, walaupun kejadiannya sudah dini hari, ini jalur ini ramai. Selalu ada saja mobil yang lewat.
Dan seperti banyak kita temukan dalam grup-grup WA di media sosial, tidak ada garis polisi. Tidak ada garis polisi seperti yang diceritakan oleh narasumber saya tadi. Tidak ada garis polisi. Yang ada polisi yang mengusir orang-orang datang. Tidak ada garis polisi, tidak ada apa istilahnya olah TKP dan sebagainya, tidak ada. Tidak ada. Saudara sekalian, apa sesungguhnya terjadi? Sekarang kita baca bagaimana Komnas HAM dan berbagai lembaga-lembaga yang concern dengan hukum dan HAM, hak asasi manusia, sudah mulai bersuara. Ini diduga kuat ada abuse of power, ada penyimpangan kekuasaan, ya. Jadi ada abuse power dan sudah banyak suara-suara yang menuntut dibentuknya tim pencari fakta, tim mencari fakta yang independen, yang bebas dari intervensi kekuasaan. Kita bagaimana tunggu berikutnya, mudah-mudahan Allah semakin buka lagi. Allah buka lagi bagaimana kekuasaan sudah digunakan untuk hal-hal yang tidak pada tempatnya. Karena kalau dikuntit, harusnya yang menguntit itu tidak ketahuan, harusnya. Tapi ini kalau kemudian mereka menguntit, malah yang ada terjadi pembantaian, pembunuhan. Jadi tidak menguntit lagi. Lagi kalau orang Balang mengatakan, para ahli hukum, atas dasar apa Habib dikuntit? Kejahatan apa? Ini kan cuma dituduh melakukan pelanggaran protokol dan sudah membayar denda, ya kan? Jadi tidak ada pasal-pasal, tidak ada alasan logik yang membenarkan penguntitan terhadap Habib. Tidak boleh, tidak ada. Dan diperlakukan seperti itu. Kalau dikatakan bahwa karena diduga akan mengerahkan massa pada pemeriksaan tanggal Senin, tanggal 7. Ya, orang Habib sedang keluar Jakarta. Ini posisi kilometer 50 dari Jakarta menuju Cikampek. Ya, dari Jakarta menuju, itu artinya keluar Jakarta. Dan seperti penjelasan dari EPI, bahkan boleh ketahui itu pengajian keluarga inti di Kerawang. Ya, kita tunggu, semoga Allah bukakan lagi pintu-pintu kebohongan yang dibangun dari satu kebohongan yang lain. Sekian dari saya, Edi Mulyadi, untuk Forum News Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.